tunggal dengan jurusan bimbingan dan konseling. Oh, begitu Mbak. Iya, nama Mbak Dina Sakinah. Iya, iya. Jadi gini deh, kira-kira ada mau nggak diajak untuk ngobrol sama Mbak? Hmm, boleh sih Mbak. Oh begitu, terima kasih ya. Iya Mbak. Kalau begitu, sekarang Mbak tanya gimana kabarnya dek? Baik Mbak. Alhamdulillah ya. Iya. Sebelumnya tadi kan Mbak udah perkenalkan nih ke adek. Sekarang ada yang perkenalkan diri nih, namanya siapa sih? Nama aku Riki Adrian Saputra Mbak. Oh, namanya Riki ya, namanya bagus sekali. Riki usianya berapa? Sekarang usianya 18 tahun. Jadi begini Mas Riki, kalau Mbak boleh tahu, ada nggak sih sesuatu yang ingin Mas Riki ceritain ke Mbak? Kayak gini sih Mbak, sebenarnya kayak lagi ada masalah sih tak alami. Oh begitu ya, berarti Mas Riki sedang ada masalah ya? Iya. Tapi sebelumnya, kalau Mbak boleh tahu, Mas Riki udah pernah ikut sebuah konseling begitu belum? Kayaknya sih belum Mbak. Berarti Mas Riki belum tahu apa itu konseling ya? Iya belum. Jadi Mbak jelaskan sedikit aja ya. Iya. Konseling itu adalah sebuah layanan Mas Riki yang diberikan oleh seseorang yang profesional. Di sini bisa jadi Mbak untuk memberikan bantuan atau pertolongan nih kepada siapa? Kepada Mas Riki. Jadi Mas Riki ini di sini disebutnya dengan konseling begitu. Oh, iya Mbak, paham. Ya sudah, Mas Riki boleh menceritakan masalah Mas Riki. Oh, gitu Mbak. Iya betul, tapi sebelum kita melakukan konseling, Mbak mau minta persetujuan dari Mas Riki, boleh? Boleh Mbak. Persetujuannya adalah batasan waktu Mas Riki. Dalam konseling ini kita batasi dengan waktu 30 menit saja, bagaimana? Baik Mbak, tapi sebelumnya itu minta jangan. Oke Mbak, tapi sebelumnya minta dirahasiain ya, jangan sampai cerita ini orang lain tahu. Mas Riki jangan khawatir, soalnya di dalam konseling ini itu ada beberapa asas Mas Riki, antara lain ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan juga asas kesukarelaan. Sehingga Mbak sebagai konselor itu wajib untuk menjaga kerahasiaan dari konseling atau Mas Riki begitu. Ya Mbak, paham. Jadi sekarang Mas Riki boleh menceritakan permasalahan yang Mas Riki punya kepada Mbak ya. Sekarang boleh dimulai. Gini Mbak, sekarang saya ngerasa lagi kehilangan arah Mbak. Kehilangan arah bagaimana ya Mas Riki? Dari saya sendiri merasa saya terpengaruh oleh ya pergaulan bebas, ikut-ikut teman seperti itu Mbak. Oh begitu. Kalau Mbak boleh tahu, sejak kapan ya Mas Riki itu menjadi anak pang, betul? Semacam itu? Kurang lebih sih 6 tahun Mbak. Oh, udah lama ya Mas Riki berarti ya? Iya. Biasanya kegiatan yang Mas Riki lakuin kalau sama teman-teman anak pang itu ngapain aja? Ya biasanya itu ngamen di dekat lampu merah, di jalan untuk dapetin uang kayak gitu Mbak, untuk makan, minum, ya sama beli rokok. Biasanya kalau ada konser itu ya ikut mabuk-mabukan kayak gitu Mbak. Oh, jadi Mas Riki kegiatannya selain untuk mengamen biar dapat uang untuk makan, juga ikut konser ya? Iya. Kadang uangnya buat membeli minuman keras gitu. Iya begitu. Kalau Mbak boleh tahu, apa sih sesuatu yang membuat Mas Riki ini tertarik untuk menjadi anak pang? Menurut saya itu anak pang bebas, terus tidak ada tekanan. Di sana juga ya Mbak diajarin jalan hidup sama anak-anak pang lainnya. Apalagi di sana susah senang bareng. Betul. Sebenarnya ya Mbak, dari anak-anak pang itu nggak anarkis, nggak arogan. Yang kalian lihat itu kan serem kayak gitu. Sebenarnya anak pang keinginannya itu
penting didengar sama pemerintah kayak gitu Mbak. Oh begitu. Tapi tadi kan Mas Riki udah menceritakan ya, sebenarnya perasaan Mas Riki dari terdalam hati itu bagaimana sih selama menjadi anak pang? Sebenarnya sih ya Mbak, kalau boleh jujur ya pasti ngerasa malu, minta minta uang, nunggu belas kasih dari orang lain untuk kasih uang kayak gitu sih Mbak. Mbak bisa merasakan ya apa yang kamu rasakan Mas Riki begitu. Hmm, aku sendiri ya merasa bersalah Mbak sama orang tua. Eh, Pasti dari orang tua ya malu, punya anak seperti ini jadi anak pang. Dari dia juga orang tua pasti merasa gagal mendidik anaknya seperti itu sih Mbak. Mbak cuma bisa memberikan saran ke Mas Riki bahwa sekarang kan Mas Riki udah 18 tahun nih, sudah dewasa ya, sudah bisa untuk menentukan pilihan nih buat Mas Riki untuk kehidupannya Mas Riki, apakah pilihannya baik atau pilihannya buruk untuk memberikan manfaat nih ke hidup Mas Riki. Mas Riki sudah bisa bertanggung jawab atas semua pemilihan yang Mas Riki ambil begitu ya. Jadi Mas Riki paham ya? Baik Mbak. Apakah Mas Riki mau lanjut untuk menjadi anak pang atau tidak? Apakah dengan menjadi anak pang ini Mas Riki justru malah mendapat banyak manfaat atau sebaliknya begitu? Baik Mbak. Saya sendiri akan mencoba untuk kita ikut-ikutan teman seperti itu Mbak. Baik, perlu dicoba ya Mas Riki ya. Iya. Baik kalau begitu. Sebelumnya mau Mbak tanya bagaimana perasaan dari Mas Riki nih? Dari saya sendiri ya Mbak, ya sudah merasa lega Mbak. Alhamdulillah ya kalau begitu ya. Tidak terasa nih Mas Riki, kita udah berbincang lebih dari 30 menit. Tadi kan kita sudah kesepakatan untuk 30 menit saja ya konselingnya gitu ya. Iya Mbak. Jadi Mbak akhiri di sini untuk konseling antara Mbak dan Mas Riki. Mbak ucapkan terima kasih. Ya makasih juga Mbak, jadi saya ngerasa lega lagi ini. Sudah berikan motivasinya. Baik, Mbak pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengamat konseling. Nah, dalam mempraktekkan praktek konseling individu itu sudah bagus. Intonasinya dalam berbicaranya juga sudah sesuai. Dan tahapan-tahapan dalam konseling individu itu juga sudah sesuai. Nah, seperti kontak mata, postur tubuh, gestur, dan tingkah lakunya. Nah, dalam pertanyaan terbuka itu, konseli mampu menceritakan berbagai masalahnya yang dia alami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran saya di sini adalah sebagai pengamat konselor. Menurut saya, konselor pada saat proses konseling individu sudah bagus dan dapat menguasai perannya sebagai konselor. Intonasinya juga sudah sesuai. Gestur tubuh pada saat konseling juga sudah dapat dilihat dengan konselor sering menggerakkan tangan ketika berbicara. Itu menandakan konselor tidak canggung. Bahkan sesekali konselor menepuk pundak klien. Itu merupakan bagian dari teknik konseling yang berupa empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh konseling. Sekian pengamatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.